Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 SMK Bina Bersama. Jadi langsung saja pagi ini kita akan bahas materi matematika kelas 10 semester 1. Kita ambil materi konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak ini materi yang dipelajari di bab pertama untuk kelas 10 semester 1. Nah, langsung saja apa yang dimaksud dengan nilai mutlak dalam matematika. Jadi, simbol dari nilai mutlak itu ditulis dengan kurung lurus seperti ini, pengganti tanda kurung. Jadi dibaca mutlak dari X. Ya, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya kalau kita diberikan mutlak X. Mutlak X ini sesuai definisinya akan mempunyai dua nilai. Jadi di sini ada dua nilai. Hasilnya yang pertama itu adalah X itu sendiri dengan syarat X yang ada di dalam mutlak ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi maksudnya adalah lebih besar sama dengan 0 ini nilai X ini dia berupa bilangan positif termasuk 0. Nah, oke, yang kedua hasilnya harus negatif X dengan syarat apabila isi X di dalam mutlak ini dia negatif atau kita tulis X kurang dari 0. Oke ya, jelas ya. Jadi mutlak X hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu X dengan syarat X tadi adalah lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, hasilnya negatif X apabila X yang di dalam sini nilainya negatif atau kurang dari 0. Nah, langsung saja supaya lebih jelas saya kasih contoh. Contoh yang paling sederhana, misalnya tentukan nilai dari titik 2. Saya kasih beberapa ya. Yang pertama, misalnya kita ditanya mutlak 5. Mutlak 5 hasilnya apa? Mutlak 5 kita ikuti definisi. Itu kita lihat dulu isinya di dalam mutlak ini kan 5. Nah, 5 itu bilangan positif. Jadi masuk di jawaban yang pertama ini. Jadi hasilnya kalau ditanya nilai mutlak 5, hasil akhirnya adalah ya 5 positif 5 karena 5 itu ternyata berupa bilangan positif. Jadi kita tulis sama dengan 5 itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, misalnya saya kasih contoh, tentukan nilai mutlak dari min 3 atau negatif 3. Nah, apa hasilnya kalau kita dikasih soal mutlak negatif 3? Berdasarkan definisi ini, maka kita lihat isi nilai di dalam mutlak ini berupa negatif 3, yaitu nilainya kurang dari 0. Jadi masuk di jawaban yang kedua. Jadi cara menjawabnya adalah kita kasih min X nya ini apapun isinya yang ada di dalam nilai mutlak. Nah, untuk soal B isinya adalah min 3, jadi min 3. Nah, ini yang kita selesaikan. Min 3 itu hasilnya kembali menjadi positif 3. Jelas ya? Nah, jadi sebenarnya kesimpulan akhirnya kalau paling sederhananya tanda mutlak itu artinya adalah apapun isinya di dalam nilai mutlak maka hasilnya berupa bilangan positif. Jadi itu kata kuncinya ya. Nah, nanti soal ini akan berlanjut apabila isi di dalam mutlak itu berupa bentuk aljabar. Nah, supaya lebih jelas, tadi kita anggap contoh 1, sekarang saya kasih contoh 2. Contoh 2 saya kasih yang bentuk aljabar tapi masih sederhana. Tentukan nilai X dari persamaan berikut.
Nah, saya kasih yang pertama adalah, misalnya kita ditanya mutlak X tambah 2. Mutlak X tambah 2 sama dengan 0 misalnya. Mutlak X tambah 2 sama dengan 0. Nah, apa jawaban dari soal ini? Suruhannya kan kita mencari nilai X. Oke ya. Jadi maksudnya adalah oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya katakan contoh 1 itu merupakan bentuk paling sederhana. Sekarang contoh 2 nanti saya kembangkan menjadi bentuk aljabar. Nah, di sini saya sudah kasih contoh 2. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Jadi yang pertama adalah mutlak dari X tambah 2 sama dengan 0. Ini masih paling sederhana juga contoh kedua ini. Nah, maksudnya adalah kita mau mencari nilai X yang memenuhi kalau dikasih persamaannya seperti ini. Sebenarnya dengan kita sudah memahami konsep nilai mutlak, bisa juga kita langsung saja mencari atau memilih nilai X yang memenuhi. Misalnya tadi kan kita sudah tahu bahwa apapun isinya dalam X itu nanti hasilnya harus berupa positif. Jadi X tambah 2 ini kita pilih berapa X-nya supaya hasilnya 0. Oke ya. Jadi misalnya kita pilih X sama dengan 1. Jadi kalaupun kita ambil 1 tambah 2 3, berarti mutlak 3. Mutlak 3 berdasarkan contoh 1 hasilnya nanti pasti hasilnya positif 3 bukan 0. Jadi salah tadi pemilihan X-nya. Makanya cara menyelesaikan ini contoh A adalah, coba kita jawab, yaitu mutlak X tambah 2 sama dengan 0. Kita langsung saja hilangkan tanda mutlaknya. Jadi X tambah 2 kita hilangkan tanda mutlaknya sama dengan kasih tanda plus minus 0. Oke ya, jelas ya. X tambah 2 sama dengan plus minus 0. Plus minus 0 itu maksudnya adalah ada positif 0, ada min 0. Nah, kebetulan kalau plus minus 0 itu hasilnya nanti ternyata tetap 0. Jadi kan positif 0 ya 0, kemudian min 0 ya 0 itu sendiri. Jadi kesederhananya menjadi X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita selesaikan berdasarkan pengetahuan kita di materi-materi sebelumnya dari sejak SMP dulu. Ini masuk operasi aljabar, berarti kita kurangi dengan bilangan yang sama supaya menghilangkan konstan, supaya yang tertinggal adalah X. Nah, atau istilah kerennya konstan 2 ini kita pindah ruaskan. Jadi kita pindahkan ke kanan. Positif 2 pindah ke kanan menjadi min 2. Oke ya, jelas ya. Jadi jawaban untuk soal A adalah X sama dengan negatif 2. Nah, maksudnya coba kita uji. Kita uji kembali. Min 2 kita substitusi ke soal, yaitu min 2 tambah 2. Min 2 tambah 2 0. Kemudian mutlak 0, mutlak 0 ya hasilnya 0, jadi benar. Ya, jelas ya. Sekarang saya lanjutkan lagi saya kembangkan contoh A. Misalnya saya kasih tentukan nilai X dari nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 3. Oke ya, X kurang 5 mutlak sama dengan 3. Kita mau mencari nilai X berapa yang memenuhi. Misalnya ada yang sudah paham X yang memenuhi supaya hasilnya 3 ini adalah, misalnya saya pilih 8. Toh, misalnya X nya 8, jadi X 8, jadi 8 kurang 5 hasilnya 3
Jadi mutlak 3 memang hasilnya 3. Jadi betul kalau ada yang bilang X yang memenuhi adalah 8. Tapi caranya bukan seperti itu. Kita ikuti penyelesaiannya berdasarkan definisi. Jadi jawabannya adalah kita hilangkan tanda mutlaknya, tulis X kurang 5 sama dengan, nah, kita tambahkan plus minus 3. Asalnya plus minus itu sebenarnya dari definisi ini. Jadi kan tadi definisinya mutlak X itu nilainya ada dua kemungkinan, yaitu positif X dan min X. Makanya muncullah yang ini. Nah sekarang kita ambil satu-satu. X kurang 5 kita ambil yang pertama sama dengan positif 3. Jadi X kurang 5 sama dengan 3. Sekarang kemudian X nya adalah X sama dengan 3 min 5 yang ada di kiri pindah ke kanan menjadi plus 5. Jadi X sama dengan 8. Betul ya? X sama dengan 8. Yang kedua, X kurang 5 sama dengan min 3. Dengan cara yang sama, maka X sama dengan min 3. Min 5 dari kiri pindah ke kanan menjadi plus 5. Min 3 tambah 5 hasilnya berapa? Yaitu sama saja kita menghitung 5 kurang 3 hasilnya 2. Jadi betul ya. Kita kembali ke soal. Mutlak X kurang 5 hasilnya 3. Maka X yang memenuhi adalah 8 dan 2. Jadi kita uji saja, misalnya 8 kurang 5 hasilnya 3, mutlak 3 ya 3. Kemudian 2 kurang 5 hasilnya min 3. Min 3 dimutlakan tadi hasilnya adalah positif 3. Oke ya, jelas.